Apa yang dimaksud dengan broken chains ini sebenarnya berbicara bagaimana setiap jemaat itu dilepaskan dari setiap rantai belenggu yang membelenggu kita. Sehingga semua jemaat mengalami yang namanya kemerdekaan. Saya rindu kita semua merdeka semerdeka-merdekanya saudaraku. Dalam semua aspek kehidupan kita. Dan saya sudah berunding dengan semua pembicara, pendeta yang berkhotbah dari dalam, dari NDC, supaya kita menyoroti beberapa aspek yang jarang dibahas. Kita sudah biasa mendengar khotbah merdeka dari dosa, dan memang ini yang terpenting. Supaya kita semua bisa masuk surga. Merdeka dari ikatan atau belenggu kebiasaan buruk. Kita sudah sering mendengar khotbah itu. Tetapi hari ini saya akan membahas satu topik yang mungkin jarang dibahas. Dan judulnya adalah merdeka atau bebas dari kompetisi. Ini yang akan saya bahas. Bebas dari kompetisi. Satu kali saya diajak teman saya naik mobil ya bersama dengan teman saya ini. Dia yang punya mobil, mobilnya mobil yang bagus. Dan dia hobi ngebut. Jadi memang mobilnya bisa dibawa ngebut saudaraku. Dia nyetir, saya di samping. Kemudian kami masuk jalan tol. Nah ketika kami lagi ngobrol-ngobrol, mobil walaupun di tol jalannya gak terlalu kenceng. Tiba-tiba mobil kami itu disalip oleh satu mobil. Saudaraku. Didahului oleh satu mobil dengan kecepatan sangat tinggi. Nah rupanya teman saya ini gak senang. Karena ada satu mobil dengan kecepatan tinggi nyalip mobilnya. Lalu dia bilang sama saya, Pak Yosia udah pakai seat belt? Saya bilang belum. Bisa tolong pakai Pak? Saya suruh tarik, tak. Begitu saya sudah pakai seat belt, dia langsung tancap gas, das, buat. Memang mobilnya enak buat ngebut saudaraku. Apa yang mau dilakukan oleh teman saya ini kira-kira? Mau apa dia? Dia mau nyalip lagi. Dia mau mendahului lagi. Tetapi karena mobil di depan tadi saudaraku kecepatannya tinggi. Perlu waktu yang cukup lama. Untuk akhirnya teman saya dengan mobilnya juga bersama saya. Akhirnya berhasil mendahului dan nyalip mobil itu lagi. Wah langsung dia bersorak. Hore gitu. Wah dia seneng bisa nyalip lagi. Tapi beberapa detik kemudian dia bilang aduh pintu tol keluarnya kelewatan dia. Karena dia fokus mau nyalip lagi akhirnya dia gak lihat bahwa dia udah kelewatan. Lalu dia tanya sama saya gimana nih Pak? Ya terserah kamu. Kalau kamu mau keluar yang di depan banyak kemacetan di bawah. Apa kita muter lagi ya? Kalau tol itu kan bisa muter lagi saudara. Karena bulat kan tol dalam kota kita. Ya udah akhirnya kita muter saudaraku. Satu kota. Saya bilang jangan cepat-cepat nanti kelewatan lagi kita. Dan akhirnya kita berhasil keluar di pintu tol keluar yang benar saudaraku. Nah apa maksud saya menceritakan hal ini? Seringkali tanpa kita sadari kita terlibat kompetisi dengan orang lain. Seperti teman saya tadi. Walaupun akhirnya dia menang kompetisi, ya pasti menang. Yang diajak bertanding aja gak tahu bahwa dia diajak balapan saudaraku. Tapi tanpa sadar kita bisa berkompetisi dengan tetangga kita. Tanpa sadar kita bisa berkompetisi dengan teman di gereja. Bahkan tanpa sadar kita bisa berkompetisi dengan teman kor saudara. Atau teman di kantor saudara. Sebenarnya ini sesuatu yang berbahaya. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini supaya apa? Supaya kita semua bebas dan merdeka dari jenis kompetisi yang sebenarnya melelahkan kita. Karena biasanya yang dipakai sebagai kompetisi adalah mobil siapa yang paling bagus, betul nggak? Kalau di gereja siapa yang paling keren? Wah, tas siapa yang paling mahal? Kita berkompetisi dengan banyak orang yang melelahkan hidup kita. Nah di dalam Alkitab ternyata juga dicatat seorang raja yang bernama Saul kemudian berkompetisi dengan Daud.
Walaupun Daud tidak tahu. Si Saul ini menganggap Daud adalah kompetitornya, saingannya. Di dalam 1 Samuel pasal 18, coba kita lihat sama-sama ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Saya ingin kita semua membaca dengan suara yang keras. Saya sangat senang kalau saudara membaca dengan suara keras. Supaya kita semua mendengar firman Tuhan dengan telinga kita bersama. Dan dengar lewat suara kita. Apakah semua siap membaca bersama saya? Mari kita baca 2, 3. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa itu berapa? Berpuluh-puluh ribu. Jadi banyakan mana? Banyakan Daud. Karena Saul hanya beribu-ribu, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Nah, reaksinya ayat 8 nih. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ya, berhenti sampai di sini. Jadi diceritakan di sini saudara bahwa orang Israel itu menang perang. Bagus dong menang perang. Jadi pada waktu mereka pulang ya, Raja Saul bersama-sama dengan semua pahlawan Israel, termasuk di dalamnya ada Daud, maka semua orang menyambut mereka. Alkitab berkata perempuan-perempuan dari seluruh kota di Israel, Alkitab tadi berkata apa? Mereka keluar. Ngapain? Nari-nari, joget-joget. Mereka memenuhi jalanan itu. Dan mereka menyambut Saul, Daud dan semua tentara yang lain. Senang gak Raja Saul? Senang. Disambut senang. Tetapi kemudian wanita-wanita yang joget-joget itu nyanyi. Nyanyinya gak dipikir. Ya, mereka nyanyinya polos-polos aja. Mereka nyanyi, Saul membunuh beribu-ribu, kira-kira gitu ya. Dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Lalu apa reaksi Raja Saul? Marah dia, kurang ajar. Kepadaku diperhitungkan beribu-ribu, kepada Daud diperhitungkan berpuluh-puluh ribu. Wah, bahaya ini. Saya kalah populer, ia saingan saya, dia kompetitor saya. Lama-lama nanti dia jadi raja menggantikan saya. Dengar saudara, sejak hari itu Saul menganggap Daud sebagai kompetitor, saingan. Saul berkompetisi dengan Daud. Dan sejak hari itu Saul selalu berniat jahat mau membunuh Daud. Dengar baik-baik, roh kompetisi membuat saudara bisa melakukan hal-hal jahat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tadinya hubungan Saul dan Daud itu begitu baik. Daud sering diundang ke rumah Saul. Ayo Daud ke rumah saya. Kita makan bareng, ngobrol baik. Tapi sejak hari itu mereka berkompetisi. Daud di ujung sana aja satu ruangan. Saul gak suka loh. Alkitab berkata Saul mengambil tombak. Lalu dengan benar-benar ngincer Daud. Dia lempar itu tombak. Untung gak kena saudaraku. Tapi nancep di dinding. Saul mau membunuh Daud. Saudara, pernah gak saudara ngalami seperti itu? Tadinya teman baik. Sama-sama kor, sama-sama pelayanan di gereja hari Minggu. Tetapi begitu roh kompetisi masuk.
Saudara menganggap temanmu saingan. Saya nggak tahu saingannya tentang apa. Saya katakan tadi mungkin saingan siapa yang paling keren, siapa yang paling langsing, siapa yang paling cantik, tas siapa yang paling bagus. Atau saudara di parkiran udah ngadu mobil siapa yang paling bagus. Tiba-tiba saudara bisa punya pikiran jahat. Tiba-tiba saudara membunuh pun bisa. Kenapa? Karena saudara menganggap temanmu sekarang adalah kompetitor, saingan saudara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, orang pergi ke gereja bareng-bareng, bukan di gereja kita. Dulu waktu saya pelayanan di gereja, satu gereja, saya bagi buletin. Saya masih belum menikah, masih sekolah Alkitab di situ. Saya ngelihat orang yang masuk gereja bareng-bareng, akrab, pelok-pelokan. Lagi puji-pujian, ada satu orang keluar khusus untuk ngebaret mobil temannya. Itu mobil berjejer. Tapi ada satu mobil yang paling bagus itu dibaret sama temannya sendiri. Lagi puji-pujian. Itu yang saya katakan, begitu kita saingan, berkompetisi, saudara seringkali akan terbujuk, tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pernah saudara bayangkan. Dan itu yang menyebabkan dalam kasus Saul akhirnya kehilangan kerajaannya. Salah satu penyebabnya karena dia tidak dapat mentoleransi siapapun lebih dihargai, lebih hebat dari dia. Roh kompetisi, kesombongan dan kecemburuan akan menyebabkan kita melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Hari ini saya rindu saudara pulang, saudara bebas dari kompetisi. Rasanya bebas. Kita gembira, lega, tidur dengan nyenyak nanti malam. Kalau kita tidak lagi perlu berkompetisi dengan teman di gereja. Tidak perlu berkompetisi dengan tetangga saudara. Tidak perlu kompetisi dengan teman di kantor saudara. Siapa sih yang paling keren? Siapa sih yang paling pinter? Mobil siapa yang paling bagus? Siapa yang paling kaya? Kita tidak perlu berkompetisi. Satu-satunya kompetisi yang saya lihat dalam Alkitab, yang Alkitab anjurkan ternyata adalah kompetisi melawan diri sendiri. Alkitab tidak pernah menganjurkan supaya Anda mengalahkan tetangga saudara. Supaya saudara mengalahkan orang lain. Tetapi Alkitab menganjurkan supaya kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Dan hari ini saya mau menyampaikan 3 kebenaran yang sederhana sebagai tips supaya kita semua pulang kita tidur dengan nyenyak. Kita bebas dari kompetisi. Apa Pak Yosya pernah ngalamin? Pernah. Dan saya dimerdekakan. Pendeta pun bisa kompetisi dengan pendeta lain. Tapi sekarang saya tahu. Pendeta lain bukan kompetitor saya. Saya hanya berkompetisi dengan diri saya sendiri. Bahkan saya harus membantu pendeta lain lebih sukses di masa depan. Saya akan membantu orang lain untuk sukses. Tapi untuk saya berkompetisi, saya hanya berkompetisi dengan diri saya sendiri. Apakah saudara siap belajar 3 kebenaran yang sederhana hari ini? Amin. Mari kita mulai dengan yang pertama. Kebenaran yang pertama pada sore ini adalah jadilah yang terbaik semampu Anda. Dengan kata lain, saudara nggak perlu kompetisi dengan tetangga atau siapapun. Saudara melakukan yang terbaik yang saudara bisa, artinya saudara berkompetisi dengan diri saudara sendiri. Dan penting untuk kita ketahui bahwa yang terbaik yang saya bisa lakukan, bahwa yang terbaik yang saudara bisa lakukan mungkin tidak seberhasil tetangga kita. Tetapi itu tidak masalah. Yang terbaik yang saudara bisa lakukan mungkin tidak sehebat, tidak seberbakat, tidak sedinamis tetangga kita. Tidak sesukses teman kita di kantor. Tetapi itu pun tidak persoalan. Tahukah saudara, ada satu hal yang mungkin akan bikin saudara tertawa. Bahwa ketika saya lulus sekolah Alkitab dan baru mulai melayani jadi pendeta, saya pernah punya cita-cita pengen jadi pendeta terhebat di dunia. Wow, gila nih pendeta. Namanya orang baru lulus. Pengen melakukan sesuatu yang besar, merubah dunia. Saya pengen jadi pendeta terhebat di dunia.
Baru 1 tahun pengen jadi pendeta terhebat di dunia. Saya udah stres. Kenapa? Ternyata saya melihat banyak pendeta lebih hebat dari saya, lebih pintar dari saya, lebih ganteng dari saya, lebih keren dibanding saya. Dan berlanjut tahun berikutnya, saya stres terus. Sampai akhirnya Tuhan menyatakan pada saya, engkau gak perlu berkompetisi dengan pendeta lain. Engkau berkompetisi dengan dirimu sendiri. Jadi yang terbaik yang kau bisa. Maka saya kemudian membuat statement. Saya bukan pendeta terhebat di dunia. Tetapi saya berusaha menjadi pendeta yang terbaik sebisa saya. Saya bukan pendeta terhebat di dunia. Bukan. Tapi saya akan berusaha menjadi pendeta yang terbaik sebisa saya. Saya berkompetisi dengan diri saya sendiri. Apakah saudara setuju dengan statement saya? Amin. Kalau saudara setuju dengan statement saya kepingin saudara juga semua mengatakan hal itu. Tapi bukan pendeta, saudara bukan pendeta. Tapi saudara pastinya seorang suami, betul? Pastinya di sini banyak suami. Pastinya di sini banyak ayah. Bisakah kita rubah dengan berkata, saya bukan ayah dan suami yang terhebat di dunia. Namun saya berusaha menjadi ayah dan suami terbaik yang saya bisa. Apakah saudara setuju dengan statement saya? Kalau setuju coba kita ngomong sama-sama. Ya, kita baca dan kita mau katakan saya tidak berkompetisi dengan siapapun. Saya mau jadi yang terbaik yang saya bisa. 1, 2, 3. Saya bukan ayah dan suami yang terhebat di dunia. Namun saya berusaha menjadi ayah dan suami terbaik yang saya bisa. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Suami-suami lebih lega. Ayah-ayah lebih lega di sini. Anda nggak perlu kompetisi sama yang lain. Anda berkompetisi dengan dirimu sendiri. Dan menjadi yang terbaik yang kita bisa. Istri-istri tadi nggak tahu nggak? Banyak istri-istri di sini gini. Karena saudara belum baca, sekarang kita robah. Coba ditampilin lagi tadi. Saya bukan ayah, sekarang ibu ya. Saya bukan ibu dan istri yang terhebat di dunia. Dan seterusnya. Siap ibu-ibu? Siapa di sini ibu-ibu atau istri? Bapak-bapak siap ya? Waktu mereka baca, saudara manggut-manggut gini. Oke, siap ya? 2, 3. Saya bukan ibu dan istri yang terhebat di dunia. Namun saya berusaha menjadi ibu dan istri terbaik yang saya bisa. Tepuk tangan untuk ibu dan istri. Haleluya. Saudara, ini melegakan. Kita nggak perlu kompetisi dengan istri yang lain. Nggak perlu kompetisi dengan ibu yang lain. Kita kompetisi dengan diri sendiri. Mungkin nggak sehebat yang lain, no problem. Kalau itu sudah yang terbaik yang kita bisa, good, itu bagus. Tanpa sadar kadang-kadang di antara pendeta pun ada persaingan. Suka banding-bandingin. Kalau saya kumpul-kumpul ya, biasanya suami istri, kumpul-kumpul pendeta. Kemudian kita makan, ngobrol. Saya lihat teman saya, wih romantisnya. Sepanjang kita ngobrol, tangannya gandengan terus. Saya nggak biasa gandengan terus sama istri. Terus pipinya ditempel-tempelin. I love you ma, I love you. Terus dia suap-suapan. Roh saya, hati saya udah berteriak. Stop, stop. Kenapa? Saya stres. Tiba-tiba saya menjadi suami yang jelek. Dan tidak romantis. Oh Tuhan, kenapa saya tidak seromantis dia Tuhan? Istri saya juga kayak gitu dong, kayak gitu dong. Pulang saya praktek, kan mesti usaha. Saya berusaha menjadi yang terbaik. Dan saya mau katakan, saya gak usah urusan sama dia. Pasti kalah saya soalnya. Wong baru suap-suapan aja saya tiba-tiba aneh. Saya suapin sekali. Ilfil. Hah? Tetapi istri kita akan menghargai karena kita mengusahakan yang terbaik. Saya bukan suami terbaik. Sekarang saya udah bilang. Saya bukan suami yang terbaik di dunia. Tapi saya berusaha menjadi suami yang terbaik yang saya bisa. Yang saya bisa loh mah.
Saya udah usaha nih. Anda tidak perlu stres, tidak perlu nggak bisa tidur, nggak perlu tegang. Kenapa? Saudara nggak perlu kompetisi sama yang lain. Berkompetisilah dengan dirimu sendiri. Dan jadilah yang terbaik yang saudara bisa. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ini kebenaran yang sederhana. Jangan membandingkan diri dan bersaing. Yang kedua karena apa? Tiap orang punya kasih karunia yang berbeda. Kenapa saudara jangan bersaing atau berkompetisi? Karena setiap saudara punya kasih karunia yang berbeda. Alkitab juga ngomong kok karunia setiap orang beda. Makanya statement saya sore ini adalah kita diciptakan bukan untuk bersaing dengan orang lain. Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Setiap saudara punya jurusan yang berbeda. Saudara jadi seperti apa, seperti yang Tuhan inginkan. Saya dan saudara berbeda. Antar saudara aja beda-beda. Jadi karunianya pasti beda. Karunianya adalah melengkapi saudara untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan karena tiap kita dalam setiap kehidupan kita Tuhan punya tujuan dan rencana yang khusus. Juga peranan yang khusus. Maka saya pastikan kita gak bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Karena keinginan Tuhan kita menjadi seperti apa juga berbeda. Dan karunia Tuhan dalam hidup kita juga berbeda. Tapi saya mau bersaing terus Pak. Hidup ini tanpa persaingan kurang nikmat. Ya terserah. Tapi dengar yang saya ingin sampaikan sore ini. Bahwa persaingan yang tidak sehat. Membuat kita bergumul seumur hidup kita. Mau bergumul terus. Karena begitu kita mampu melewati seseorang. Ternyata sudah ada orang lain lagi di depan kita. Setuju gak saudara? Halo, setuju? Misalnya ada satu orang yang saudara incer. Ini nih pesaing gua nih. Saudara kejar dia. Wah, dengan segenap tenaga saudara kejar. Akhirnya saudara berhasil ngelewatin. Seneng gak? Haleluya. Begitu lihat ke depan. Loh kok ada orang lagi? Dan saya ingin katakan. Akan selalu ada orang di depan saudara. Akan selalu ada orang yang lebih keren dari saudara. Akan selalu ada orang yang lebih pintar dari saudara. Akan selalu ada orang yang lebih kreatif dari saudara. Kalau saudara mau saingan terus, saudara akan capek. Kenapa banyak orang Jakarta capek? Karena tiap hari bersaing. Padahal saudara bisa tetap hebat, sukses, ketika saudara fokus bersaing dengan dirimu sendiri. Dan menjadi yang terbaik yang saudara bisa. Dan ini menyangkut segala sesuatu. Termasuk postur tubuh kita. Ini pun didesain Tuhan masing-masing beda. Karena Tuhan punya purpose dalam hidup kita. Kalau di sini ada orang yang sedang bergumul mau menjadi paling langsing. Choir misalnya. Saya mau beritahu, akan tiba waktunya ada wanita yang nyerah. Gua udah diet puasa 40 hari 40 malam. Kenapa gak bisa lebih kurus dari dia? Kenapa saudaraku? Saya mau beritahu, karena ada faktor genetis. Faktor genetis itulah yang saya katakan, itu yang gak bisa dirubah, itu dari Tuhan. Tapi Pak, kan kita boleh berusaha, boleh. Nge-gym silakan, puasa silakan, diet silakan. Tapi saudara harus terima kenyataan. Bahwa ada orang yang memang gak bisa sekurus orang lain. Karena tubuhmu memuliakan Tuhan. Haleluya. Saya harus menerima kenyataan. Bahwa saya tidak setinggi saudara yang tingginya 180 meter. 180 cm ya. Ya apalah. Pak Yosia pengen tinggi gak? Pengen. Pernah doa gak? Sering. Tuhan, kok tinggi saya ini kurang ya? Makanya saya kalau pakai sepatu pasti pada haknya.
Karena saya memang pengen lebih tinggi. Tapi udah dikasih hak, disumpel lagi. Itu sudah saya ukur 171 baru 172. Udah puji Tuhan, ganti 7-nya udah ganti dari 6 jadi 7. Tapi saya gak bisa lebih tinggi dari orang yang memang tinggi. Saya sudah berdoa berkali-kali dan jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam pendeknya tubuhmu, kuasaku menjadi nyata. Kira-kira gitu saudaraku ya. Jangan main-main sama orang pendek loh. Cerdas, cepat mikirnya. Otak sama dengkul dekat saudaraku. Dan kalau saya jalan, ada yang lebih pendek dari saya. Puji Tuhan. Apakah saya tidak berusaha untuk kurus? Usaha. Tapi ada faktor genetis, jangan salah. Saya makan tidak banyak. Saya makan sedikit, hanya sering. Saya sering makan tapi dikit-dikit. Saya punya teman, saudara, itu makannya 3 kali, 4 kali saya. Makannya banyak. Tapi begitu masuk perutnya, itu perutnya tipis, kempes, sampai melengkung. Sampai teman-teman bilang, lu makan banyak kemana sih, nasi itu kemana, makanan itu kemana, daging itu kemana. Yang teman satu bilang, ada cacingnya kali. Yang satu gak terima karena anak gemuk, bukan cacing, naga kali katanya saudaraku. Habis tuh makanan katanya. Saya harus menerima faktor genetis ini bahwa saya tidak akan sekurus dia. Usaha harus. Kan kita melakukan yang terbaik. Tapi belum tentu bisa sekurus orang lain. Tetapi itu tidak masalah. Karena tiap orang bahkan postur tubuh kita diciptakan di dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Saudara tidak perlu sombong karena cantik. Karena Anda tidak berbuat apa-apa untuk jadi cantik kan. Dan yang jelek pun tidak perlu minder. Karena itu bukan dosa saudara. Nggak ada dosanya. Tapi soal bahagia, sukses dan lain sebagainya tidak dipengaruhi karena cantik dan jelek. Semua itu ada kasih karunia yang berbeda-beda. Pede aja, bersyukur aja dan jangan dibanding-bandingin. Sama seperti ketika saya berusaha membandingkan antara mobil Formula One yang dinaiki oleh Rio Haryanto. Yang perlu kita doakan karena dihentikan kontraknya. Karena ya kan belum lunas katanya. Saya sering nonton Rio Haryanto itu Formula One. Saya bilang itu kok ada mobil secepat itu. Kok ada mobil selincah itu. Kok bisa mobil dengan kecepatan ratusan kilometer per jam bisa belok dengan kecepatan tinggi tanpa ngalamin apapun. Lalu saya bandingkan dengan mobil keluarga. Mobil keluarga saya. Kalau mobil keluarga saya itu belok dengan kecepatan 100 km pasti berguling-guling dia. Saya bandingkan mobil keluarga saya tidak bisa secepat Formula One. Tapi ternyata ada kelebihannya juga mobil keluarga saya. Kenapa? Karena kalau saya naik Formula One dan diizinkan naik Formula One, saya tidak bisa bawa istri saya. Anak gak bisa, apalagi mertua, udah lupa saya udah. Misalnya saudaraku, ya saudara sama juga. Kenapa? Karena Formula One itu hanya nampung berapa? 1 orang. Mobil keluarga banyak kelemahannya dibanding Formula One, tapi mobil keluarga saya hitung depan 2, tengah 2, paling belakang 3, 7. Lebihnya apa? Jumlah penumpang. Formula One gak ada AC-nya, panas. Kalau dingin tuh angin tuh. Tapi mobil keluarga saya full AC. Wow. Lalu di belakang senderannya ada TV. Tapi sekarang gak bisa nyala. Hanya pertama dulu dinyalain dan udah gak pernah dinyalain lagi. Jadi waktu saya nyalain dia ngambek, udah lama gak dinyalain, gak mau nyala dia. Tapi kaki saya bisa nyelonjor. Dan nikmat. Saya mau tanya, boleh berkompetisi? Gak bisa. Kenapa? Karena beda kasih karunia tuh Formula One sama mobil keluarga saya. Beda tujuannya juga diciptakan. Formula One diciptakan untuk bertanding, berlomba, betul? Harus cepat,
Harus bisa lincah, bisa belok dengan kecepatan tinggi. Tapi mobil keluarga tidak diciptakan dengan tujuan untuk berlomba. Dia nggak penting terlalu cepat, yang penting nyaman, jumlah orangnya bisa banyak, dingin, ada musik, dan lain sebagainya. Artinya dengan kata lain, sama juga seperti kita. Kenapa saudara membandingkan dengan saya? Karena kita punya rencana Tuhan yang berbeda. Keinginan Tuhan menjadikan saya seperti apa, dengan keinginan Tuhan menjadikan saudara seperti apa berbeda. Tentunya nggak bisa dibandingkan. Dan tidak perlu kita berkompetisi. Masing-masing kita melakukan tugas kita. Dan menjadi yang terbaik yang kita bisa untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Perhatikan baik-baik statement ini. Tuhan tidak akan menghakimi kita menurut apa yang dicapai oleh teman kita atau tetangga kita. Tuhan akan menghakimi kita menurut apa yang telah kita lakukan dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Jadi fokus aja. Tuhan kasih karunia apa? Maksimalkan. Lakukan yang terbaik yang saudara bisa. Gak ada urusannya dengan tetangga. Dia bukan kompetitor saudara. Kalau perlu bantuan, bantu. Gitu. Makanya gereja ini, saya punya teman-teman lagi susah, gimana buka gereja, buka di CP, saya bilang. Lu kan itu gerejanya dekat sama Pak Yosia, nggak apa-apa, Anda bukan kompetitor saya. Gereja ini udah nggak bisa nampung, udah 6 kali kayak begini. Apalagi yang pagi tadi, luber. Mungkin ada 100.000 orang yang perlu dilayani di Central Park ini. Berapa jumlah apartemen di sini? Kenapa kita menjadikan teman pendeta kita kompetitor? Bukan. Saya hanya fokus mengerjakan yang terbaik. Karena Tuhan mempercayakan NDC untuk saya gembalakan. Dan kalau ada orang yang membutuhkan tempat di CP, saya bilang masih banyak orang yang perlu diselamatkan di sini. Lu buka di sini. Dan biar semua gereja penuh sesak. Kita bukan kompetitor, kita rekan sekerja di dalam Tuhan. Semua gereja biar penuh. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Fokus kepada karunia yang Tuhan berikan pada kita. Maksimalkan itu dan tidak perlu bersaing, berkompetisi dengan pendeta lain, dengan gereja lain. Yang ketiga, yang terakhir. Kenalilah diri Anda dan akui keterbatasan Anda. Kalau saudara mulai mengenali karunia saudara, mengenali siapa diri saudara, di mana letak kehebatannya, di mana letak keterbatasannya, saudara akan jauh dari yang namanya bersaing. Di dalam Alkitab ada orang yang diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang hebat, orang yang besar. Namanya Yohanes Pembaptis. Apa kehebatannya Yohanes Pembaptis? Dengar baik-baik. Apa kehebatan Yohanes Pembaptis? Karena dia tahu siapa dia. Dalam kesempatan yang lain dia berkata, aku bukan mempelai. Ketika orang mau memuji Yohanes, membandingkan Yohanes dengan Yesus. Yohanes berkata, aku bukan mempelai. Yesuslah mempelainya. Aku hanya pendamping. Aku hanya pengiring mempelai. Segala kemuliaan bagi sang mempelai. Aku gak boleh terlalu hebat. Tapi ada orang gak tahu diri saudaraku. Berdandan lebih heboh dari mempelainya. Ada di sini. Gua nggak mau kalah sama mempelainya. Itu mempelai cewek pakai kerudung. Aku juga pakai kerudung. Dia pakai panjang selayarnya 5 meter. Aku 10 meter. Saya bilang itu pendamping nggak tahu diri. Tapi Yohanes dia tahu. Dan pada waktu orang-orang berpikir dia adalah Yesus, dia adalah Mesias, karena khotbahnya begitu hebat, orang-orang datang dan tanya. Dan Yohanes menjawab dengan jujur. Yohanes 1 ayat 19 sampai 20, ini ayat yang terakhir. Dikatakan begini, dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Jadi orang pada pengen nanya, Yohanes lu tuh siapa sih? Lu Yesus, Mesias, kok khotbah kamu begitu hebat? Kok banyak orang bertobat gara-gara pelayanan kamu? Ayat 20. Iya, siapa iya di sini? Yohanes mengaku dan tidak berdusta katanya. Aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias, kamu jangan salah. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya suara
yang berseru, aku hanya menyiapkan jalan bagi Mesias, dia yang layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Penting sekali kita jadi seperti Yohanes yang mengakui dirinya yang sebenarnya. Seringkali kita nggak mengaku. Kita tuh mau kelihatan hebat di semua bidang. Bapak ahli ya main musik? Ahli. Bapak ahli khotbah ya? Ahli. Bapak ahli ya terima tamu? Ahli. Semua mau. Perhatikan baik-baik. Jika kita tidak mengakui yang bukan diri kita, maka kita akan semakin jauh dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita makin jauh dari rencana Tuhan kalau kita tuh ngaku-ngaku yang bukan kita. Kalau memang itu bukan bidang kita, bukan karunia kita, jangan. Karena karunia saudara berhubungan dengan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Tetapi kadang-kadang harga diri dan kompetisi menyulitkan kita untuk mengakui yang sebenarnya. Diperlukan rasa aman untuk berkata itu bukan bidangku. Itu bukan bakatku. Tapi aku punya bakat di bidang yang lain yang juga hebat. Saya kadang-kadang begitu ngelihat, saya kan banyak teman. Ada seorang teman pendeta saya yang saya tuh suka gitu. Kenapa? Kalau dia hadir, dunia lebih cerah. Pokoknya kumpul banyak, kalau dia belum datang rasanya datar gitu. Tapi kalau dia datang, lampu 50 watt jadi 100 watt. Wow, lebih terang. Kenapa? Dia tuh pinter ngomong, suasana tiba-tiba jadi ceria. Oh, dia bisa ketawa kalau ngobrol sama orang seakan-akan udah kenal 10 tahun, padahal baru ketemu 10 menit. Saya bilang, saya pengen kayak kamu nih. Tapi kalau orang ketemu saya, bawaannya apa? Gak enak deket-deket Pak Yosia tuh. Bawahnya gak nyaman gitu, gak nyaman katanya. Kenapa sih gak nyaman? Ya gak nyaman aja. Mau goyang gak nyaman katanya. Kalau sama dia bisa gebuk-gebukan. Saya pengen kayak dia. Tapi begitu saya niru, semua pada bisik-bisik. Pak Yosia rada aneh hari ini ya. Kenapa dia jadi begitu ya? Jadi saya bingung. Akhirnya saya harus berkata dengan jujur, saya bukan yang seperti dia. Saya nggak punya bakat di situ. Tapi dia juga berkata kepada saya kepingin seperti kamu, Yos. Apa itu? Nah, mulai ngobrol-ngobrol. Dia hebat, dia dikerumunin banyak orang, orang suka deket dia pendeta yang populer. Tapi dia seringkali problem dengan tempat di gerejanya. Gimana tempat saya nih? Udah gak nampung katanya. Ya masih tempat lu kecil, mesti cari yang lebih gede. Jadi mau gimana? Ya cari tempat baru dong. Ajarin dong. Apanya yang diajarin? Kamu cari ada satu tempat bagus. Ya udah ini. Coba dihitung harganya. Kali berapa, bagi berapa. Lu pulang hitung. 3 bulan gak kelar-kelar tuh ngitung. Balik lagi, nggak masuk nih katanya, mesti diatur cash flow-nya. Ayo saya ajarin, gini. Dia mikir lagi 3 bulan nggak beli. Akhirnya orang lain beli. Nah, kelebihan saya apa? Saya kurang jago mencet kalkulator. Matematika saya kurang pintar mungkin. Jadi saya kalau melihat sesuatu kebutuhan, ini kelemahan saya tapi jadi kelebihan. Saya beli walaupun nggak masuk kalkulator. Itu masalahnya. Jadi kalau kita terlalu tajam kalkulatornya nggak beli-beli. Tapi karena saya salah mencet jadi masuk terus jadi saya beli. Kelemahan saya telah menjadi berkat. Dan saya merasa orang melihat kamu punya bakat yang lain. Nah, bagaimana kita tidak bersaing, bagaimana kita bisa jadi teman, bagaimana kita nggak anggap pendeta lain itu saingan kita membantu. Makanya nanti ke depan ini teman-teman saya banyak buka di CP. Dia buka. Karena nggak masalah saya bilang. Karena gedung saya juga nggak akan nampung. Ini diisi 5.000 orang lagi, dibagi 6 juga repot kita. Kita perlu banyak teman untuk menuai pada akhir zaman. Supaya banyak orang diselamatkan dan no problem. Tapi masing-masing kita punya bakat yang berbeda. Jadi hari ini saya ingin katakan, kenali dirimu.
Gak usah saingan. Ini loh kekuatan saya. Bergerak di situ. Gak usah saingan. Dan lakukan yang terbaik yang saudara bisa. Jadilah happy. Tidur nyenyak. Gak usah mikirin orang kaya. Gimana lebih kaya. Gak usah. Lakukan yang terbaik. Dan biarkan Tuhan mengerjakan berkat dan mujizat dalam hidup saudara. Kita hidupnya rileks. Kita penuh sukacita. Kita senang orang lain diberkati. Gak usah stres karena tetangga ganti mobil. Kerjakan yang terbaik. Tuhan kasih mobil yang baik buat saudara. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi